Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang menjadi lembaga negara yang tertulis pada Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika mengutip dari situs sumber pelajar Kemendikbud. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis pada Lembaga Negara Indonesia Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan Sutasoma karangan MPU Tantular yang dikarang pada abad ke-14. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno dengan menggunakan aksara Bali. Kutipan kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam petikan Pupuh 139 bait 5 pada kitab Sutasoma. Berikut bunyinya. Rawenaka Datu Winusu Buddha Wiswa Bhinneka Rakwa Ring Apa Kena Parwaneso Mangka ngajita kalawan satiswa tunggal Bhinneka Tunggal Ika tantaha dharma mangwara. Artinya, konon antara ajaran Buddha dan Hindu berbeda. Namun, kapan Tuhan dapat berbagi-bagi? Sebab keberadaan jani dan siswa adalah tunggal, berbeda tapi satu tujuan. Tidak ada dharma dan kebaktian atau kebaikan yang mendua tujuan. Arti Bhinneka Tunggal Ika. Apabila terjemahan kata demi kata, maka Bhinneka artinya beraneka ragam, kata tunggal artinya satu, kata ika artinya itu, sehingga Bhinneka Tunggal Ika adalah beraneka ragam itu satu. Atau berarti Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Selain itu, keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini 3 arti penting Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ada pendorongan lahirnya nasionalisme Indonesia. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda tetap satu tujuan. Artinya, meskipun bangsa Indonesia adalah negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah Indonesia, namun merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa negara Indonesia. Yang kedua, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Setiap warga negara dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada enteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Bhinneka Tunggal Ika selamanya akan tetap relevan bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Era globalisasi harus dihadapi secara selektif dengan mengedepankan rasa persatuan bangsa Indonesia dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini 5 makna luhur Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman baik suatu bangsa, agama, ras, antar golongan bukan merupakan unsur pemecahan melainkan faktor potensi dan modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya pemersatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh karena pengalaman sejarah bahwa semangat kedaerahan hanya akan memecahkan belahkan bangsa Indonesia sehingga mudah dikuasai oleh bangsa lain. Yang ketiga ada bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadinya pencampuran budaya diperlukan penyaring agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh dan semangat berbeda. Tetapi tetap satu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ada bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Undang-Undang NKRI. Yang terakhir, tahun 1945 dan NKRI demi kokohnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sejarah singkat Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dirumuskan oleh para pendiri bangsa jatuh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir situs pemerintah Kabupaten Bandung, sejarah Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi bahan diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, Agustin Bagus Suryadi, dan Bung Karno.
di sela-sela sidang BPUPKI. Sekitar 2,5 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, setelah beberapa tahun kemudian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalam rancangan Lembaga Negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda. Lembaga Negara Garuda Pancasila itu direncanakan oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, Lembaga Negara Garuda Pancasila beserta semboyan Bhinneka Tunggal Ika diperkenalkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Makna lambang burung Garuda. Yang pertama, burung Garuda. Lambang Pancasila adalah Garuda Pancasila yang berwujud burung Garuda. Burung Garuda merupakan raja dari segala burung yang juga dikenal sebagai burung sakti elang Raja Wali. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang. Siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, cengkraman kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh yang mencengkrapkan pita putih yang tertulis seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Seloka ini diambil buku Sumantoso karangan M.Pu. Tantular. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu tujuan, selebrasi menjadikan kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, budaya, dan sebagainya. 3. Burung Garuda adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa Indonesia, senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. 4. Jumlah bulu. Jumlah bulu yang berada pada burung Garuda terkait kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain. Yang pertama, burung pada sayap kanan kiri masing-masing berjumlah 17 helai, menunjukkan tanggal 17. Bulu ekor berjumlah 8 helai menunjukkan 8 atau Agustus. Di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45 menunjukkan angka 1945. Angka-angka yang menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 ini bermakna historis untuk membangun proses penyebaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Yang terakhir, perisai. Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan karena perisai sering dibawa ke medan perang dan oleh para prajurit untuk melindungi dari serangan musuh. Garis melintang yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah melambangkan garis khatulistiwa yang memang membelah kepulauan Indonesia. Perisai yang merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ini terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melambangkan sila dalam Pancasila. Arti lambang Pancasila. Arti lambang sila pertama, bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bintang yang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang miliki Tuhan. Bukanlah sekedar rekaan manusia, setiap sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Arti lambang kedua, sila kedua, bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai pada simbol sila kedua terdiri dari mata rantai yang terbentuk segi empat dan lingkaran saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan yang itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling berkaitan erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Sila ketiga, bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikolerasi sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikolerasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Arti lambang keempat, sila keempat. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki
Filosofsi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Arti lambang kelima sila kelima. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat dari secara merata.